Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang ankle joint, ankle and foot joint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang ankle and foot joint. Overview-nya, ankle and foot problems may result. Ini kasus pada ankle dan foot biasanya disebabkan oleh hal-hal seperti ini. Yaitu yang pertama, trauma. Yang kedua karena gangguan pada kongenital memang sudah sejak lahir. Yang ketiga karena overuse, penggunaan berulang-ulang. Yang keempat karena systematic illness, ada gangguan sistemik. Yang kelima karena poorly fitting shoes, karena alas kaki yang salah. Nah, urutannya biasanya kan ini trauma, sering ya, dan overuse. Saya sketch ini rata-rata seperti ini. Cara epidemiologi, lateral ankle sprain are the most common sport injury. Ya, secara statistik jumlahnya ankle sprain bagian luar yang lateral paling banyak yang terjadi akibat sport injury, cedera pada olahraga. Ya, ini notnya secara umum. Kalau tidak mampu untuk berdiri, inability to weight bearing, ada severe pain, ya, ada nyeri yang hebat, ada rapid swelling, ada bengkak yang cepat sekali, maka dicurigai serious injury. Nah, karena apa? Karena capsular tear, ada robekan pada kapsul, ada patah pada tulangnya, atau ada sprain grade 3. Ini harus segera ditangani, ya, diperiksa dulu, di ronsen dan sebagainya. Ya, jangan diacak-acak. Ini anatominya, ya. Untuk ankle sendiri dibentuk oleh tibia di belakang ini dari samping, fibula, ya, ini tulang kering yang seperti kita bilang. Lalu ada calcaneus dan calcaneus, ya. Calcaneus di bawah, tidak talusnya di atasnya. Oke. Ini sama dari atas, ini dari samping luar, seperti ini. Ini dari samping dalam, ini dari belakang. Oke, ini ligamennya nanti kita bahas, ligamennya. Ini tulang-tulang kaki. Oke, tulang kaki itu ini shaft-nya punya hip joint, yaitu the talus coral joint. Talus dan coral joint itu berarti dibentuk oleh tibia dan fibula, ya, untuk ankle-nya ya. Nah, ini ligamen pada ankle. Jadi kita bilang lateral ya, paling penting lateral. Apa aja itu? Ada anterior tibiofibular, tibia dengan fibula, ligamen bagian depan, talus dengan fibula, bagian depan, ada calcaneus dengan fibula, ya. Ini calcaneus, ini fibula, ya. Ada posterior talus dengan fibula, bagian belakang. Nah, ini bagian dalamnya, ada posterior talus dengan tibia, ya, ada posterior talus dengan calcaneus dan deltoid, seperti delta. Ini muscle tendon di sekitarnya, ada Achilles tendon, nanti juga sering cedera ya. Ada peroneal tendon di samping luar juga, ada anterotibialis tendon, ya,
ada posterolateral tendon. Ya, terutama nanti untuk kasus tendon, Achilles dan peroneal tendon, maupun cedera. Oke. Ini common ankle injuries. Ya, terutama ada inverted. Biasanya inversi lalu adduksi ya. Jadi pokoknya dia ke dalam. Ya, seperti itu. Dan fleksi. Standar fleksi ke bawah. Seperti ini. Menghasilkan cedera di bagian luar. Ya. Ada juga inverted ankle sprain, bisa juga ya, everted ya, tadi kan inverted ya. Dan ankle dislocation dan muscle and tendon strain. Ini paling penting. Kalau udah ngomong injury, kita harus lihat ini. Apakah sebelah bentuknya eversi, atau karena ada dislokasi atau strain pada otot dan muscle. Kalau injury. Ya. Ini inverted ya. Tuh, most common ankle sprain 85%. Ternyata kita juga pernah ankle sprain biasanya di sebelah luar sini ya. Kenanya di lateral ligamen. Tadi kita udah lihat lateral aspek ya, apa aja tuh. Ini bisa kena, dipilih aja. Kena di mana. Oke. Yang ini everted 10-15 ya. Biasanya dia ke arah luar ya. Kenanya di belah dalam sini. Oke, ini fraktur ya. Butuh medical emergency, jangan lupa ya. Yang terakhir ini fraktur contohnya, ini fraktur pada fibula, fraktur pada tibianya. Ya, ini mekanisme frakturnya bisa dibaca. Nah, terakhir adalah muscle and tendon strain. Ya, paling sering adalah Achilles dan peroneal tendon. Ini Achillesnya di sini. Oke. Peroneal tendon sometimes damage with inversion ankle sprain. Jadi inversion. Jadi dia kan ada di luar nih. Kalau dia ke dalam bisa juga terjadi. Tesnya saatnya dengan Thornton test ya. Di squeeze otot calf muscle-nya, betisnya itu, lalu kita lihat sudah di luar mata ajar ini sudah dapat pelajarannya ya. Oke, ini otot-ototnya, anatominya skip saja. Ini anatominya silahkan dihafal. Oke, ini yang tadi pada not seperti ini sudah bisa menumpuk, nyeri hebat, ada rapid swelling. Nah, hati-hati. Ini ligamennya, anatomisnya, ini. Oke, ini range of motion-nya, posisi netral, dorsifleksi itu angkat itu sekitar 20 derajat, plantar fleksinya sampai ke 90 ya. Ini posisinya sampai ke 50 kemarin. Oke, ini Roma range-nya. Ini open pec position and closed pec position-nya. Nah, ini buat data kita kapan kita melakukan mobilisasi. History. Most ankle injuries occur when the foot is plantar flex tadi ya, plantar fleksi ke bawah, inversi ke dalam dan adduksi ya, mendekat. Ya. The same mechanism can also lead to more serious conditions such as malleoparietal fracture ya, akan bisa patah di sini. Ya, atau terjadi a tear of fibula atau peroneal retinaculum. Kita menarik ke sini, bisa robek retinaculumnya. Oke. Stress fracture or tendinitis typically has a localized site of pain. Kalau misalnya stress fracture, jadi karena benturan, patah, atau radang pada tendon, biasanya sih lokal, gitu ya. Whereas diffuse pain is associated with compartment syndrome, hubungannya dengan compartment syndrome. Oke, ini lokasi-lokasinya sesuai dengan notnya. Kalau radang pada tendon Achilles, biasanya di sebelah sini, gitu kan. Ada halus bunion nih yang kakinya ke dalam, keluhannya biasanya di sini dan sebagainya. Nah, kita masuk ke sistem review. Sistem review lagi-lagi kita cek apakah ini lokal atau tidak lokal dan sebagainya. Oke. Nah, misalnya rheumatoid arthritis ya, RA ya. RA ini kan systemic arthritis ya, secara umum. Ya. Biasanya nanti hubungannya dengan misalnya nyeri sendi yang lainnya.
Ya. Walaupun bisa jadi sendi yang lainnya itu bentuk kompensasi dari kinetic chain, ya. Misalnya contohnya gini. Kalau misalnya hipnya kita itu cenderung interrotasi, maka ankle and footnya cenderung flat. Nah, itu kinetic chain. Ya. Kita nggak bisa bilang misalnya, oh sendi pahanya sakit, terusnya ankle dan footnya sakit, oh jangan-jangan RA. Belum tentu. Nanti kita lihat apakah ini kinetic chain atau rheumatoid arthritis. Ya. Ya, ini tadi dengan fraktur, immediate and continuous inability of bearing. Jadi ada yang fraktur, ada nocturnal pain, nyeri saat malam hari. Dicurigai malignancy, keganasan ya, hematosis dan fraktur dan infeksi ya. Oke. Terus pain during valgus motion. Valgus ya. Kan begini valgus ini dalamnya ini luarnya. Kalau begini berarti dicurigai ada kompresi atau fraktur pada malleus lateral bagian luar. Oke. Pain and weakness during this inversion which may indicate fracture and fifth metatarsal ya. Nyeri dan kelemahan saat tahanan saat eversi ditahan sakit ya. Hati-hati dengan patah pada basis metatarsal kelima belah luar sini ya, di luar di dalam. Ada calf pain, nyeri pada betis atau swelling, ada bengkak, ada pitting udem kalau kita tes gitu kan. Ada peningkatan suhu, ada supervenous dilatation, ada kelihatan venanya membesar, ada kebiruan, dicurigai ada deep vein thrombosis ya. Hati-hati nih. Ini bukan kasus lokal, jangan-jangan ini kasusnya kasus pada pembuluh darah. Gitu. Ada gross tenderness during pressure of distal fibula. Hati-hati dengan fibula fracture ya. Fibulanya patah. Hati-hati. Ada feeling of warm or coldness in the foot and the warm foot can indicate local inflammation. Jadi karena lokal inflamasi ada hangat ya. Tapi bisa jadi karena tumor pada pelvis dan lumbal, ada pinggul dan pinggang. Nah, ini dicek dulu. An abnormality cold foot usually indicate a vascular problem. Biasanya kalau ada footnya dingin gitu, dicurigai gangguan pada pembuluh darah. Observasi. Ya. Untuk tes dan observasinya, it is extremely important to observe the entire kinetic chain. Ya, kita lihat secara umum kinetic chain-nya gimana. Tadi saya sudah sedangkan sedikit tentang hubungan antara gerakan di hip dengan posisi ankle. Saat kita endorotasi pada hip, maka ankle kita akan ke dalam, bagus gitu kan. Kan kebalikannya, kalau kita eksorotasi dan abduksi, maka kita akan keluar. Itu juga menjadi tools treatment, misalnya pada flat foot gitu kan. Jangan cuma ankle-nya aja diacak-acak gitu kan. Bisa jadi karena hip-nya. Ya. Weight bearing and not bearing alignment and posture of lower extremity can compare where possible. Nah, paling gampang juga adalah menumpuk weight bearingnya, baik dibandingkan kanan kirinya. Usahakan tidak pakai sendal ya. Oke. Ya. Oke. Important part of examination of foot and ankle is gait assessment. Lihat cara jalannya gimana. Gait is best observed with patient barefoot. Ya, lihatlah ini. Udah. Oke, test dan measure. Sorry, mohon maaf, banyak salah tulis. If an gait is present in clinical must determine why to have proof of weight bearing pain from structure within the kinetic chain. Udah jelas kinetic chain-nya. Oke. Kalau ada gangguan pola jalan, gait abnormalities, bisa jadi karena apa? Neuromuscular weakness. Ya, karena kelemahan, karena gangguan pada saraf misalnya. Ya, nggak bisa pelantar fleksi dan sebagainya. Coba cek. Ada soft tissue kontraktur, ada gangguan kontraktur pada jaringan lunak. Itu juga bisa bikin ankle-nya nggak mobile. Ada malalignment pada tungkai bawahnya. Apakah terlalu begini, itu bikin juga jalannya nggak bagus. Atau karena pain, atau karena nyeri. Ya, ada jalan karena nyeri misalnya antara gait gitu kan, bisa jadi karena nyeri ini.
Oke. Oke, ini secara umum saja. Ini secara umum juga sesuai dengan lokal-lokalnya ya. Nah, ini yang tendon nih tadi. Inflamed tendon are often characterized by swollen tendon sheath. Ya, kalau ada radang pada tendon, biasanya ada pembengkakan. Pain with direct vibration, ya ada nyeri di lokal itu saat kita pegang. And pain with both active movement and passive stretch of the tendon. Plus, kalau disuruh kontraksi ototnya atau di passive stretching maka sakit. Ya, maka salah satu tesnya adalah kontrak relax stretch test. Ya, kalau untuk tendon khas banget. Untuk kontraksiin, sakit, lalu kita coba stretch, pasif, sakit kena ke ulur tendon dan ototnya. Ya. Partial rupture of tendon may present with an enlarged bulbous thickening and tendon at the rupture site. Itu secara observasi dan palpasinya ya, kelihatan ya. Oke. Tes and measure pada aspek posteriornya, tendon Achillesnya. The most common site of Achilles tendon rupture is 2 to 6 cm proximal to the insertion of the Achilles tendon into the calcaneus. Ya, dia kira-kira 2 sampai 6 cm menuju insersio di bawahnya. Ya, jadi kalau ini kaki, ini tendon Achilles, kira-kira di bawah sini ya, 2 sampai 6. Calcaneus. The inferior medial process of calcaneus, just south of the weight bearing portion, serves the attachment of the plantar fascia and is often tender with plantar fasciitis. Ini kaki, ini di bawahnya lebih sering bermasalah dengan kasus plantar fasciitis di calcaneus. Ya. Tidak selalu disebabkan oleh body spur gitu kan, ada pengapuran. Kalau cuma karena pengapuran berarti harus dihilangkan pengapurannya. Ya, faktanya sudah di ronsen ada pengapuran, tapi kita treatment keluhannya berkurang juga. Kapurnya masih ada di situ tetap ada di situ. Lebih cenderung ke fasciitis ya, sedang pada fascia. Ya. A callus under the second and third metatarsal head may indicate the fallen metatarsal arch. Ya. Ini aspek anteriornya. Oke. Ini sudah dibaca. Oke. Ada tenderness di belakang dan distal dari lateral malleolus sama lateral bisa jadi karena ada tendonitis pada fibularis brevis. Ya, tadi ya saya sudah ngomong tentang tendon lebih sering pada Achilles atau fibularis. Oke. Kalau di depan apa? Pain with plantar flexion and abduction of tendon will have implicate fibularis brevis tendon. Ya, ini maaf harus ke atas ya. Ya. Saat dia dilakukan tahanan ke atas dan keluar punya sakit, maka kita curiga ada tendonitis pada otot peroneus brevis, ya, atau pada tendonnya. Seperti tadi kita tes, kalau buat otot dan tendon adalah dengan cara kontraksi atau passive stretch. Nah, sekarang Ottawa rules nih. Ottawa rules dikembangkan 1992 untuk menurunkan penggunaan ronsen. Ya, jadi nggak semuanya kasus engkel itu ronsen terus. Ya, karena bisa jadi tidak terlalu manfaat gitu. Apalagi kalau misalnya dilihat ini tidak ada kasus jaringan yang keras, ya pasti nggak kelihatan juga, gitu kan. Ya, prior to the onset of this rule, every ankle sprain was X-ray. Ya, even though less than 15% of the ankle sprain result in a fracture. Oh kan. Jadi kita cek dulu secara Ottawa rules-nya, kalau misalnya terindikasi, oke, ronsen. Kalau enggak, oh ini bukan kasus gangguan pada tulang. Ya. Oke, the rules of dictate the need of the ankle radiography if a patient demonstrate. Nah, jika ada kasus-kasus seperti ini, ya maka ronsen lah. Ada bone tenderness.
di belakang, edge of the tip of the metatarsal, and or bone tenderness di posterior edge of the tip of the medial. Kalau ada, ada tenderness nih, ya di lateral atau di luar atau di dalam, atau inhibited to weight bearing, ya tidak bisa numbuh sama sekali. Immediately in the emergency room, nah, sama sekali nggak mau menumbuh, sakit sekali. Kita kalau kita pegang, ini sebelah dalamnya tenderness atau sebelah luarnya tenderness, atau pasien sudah menolak sekali untuk menumbuh. Oke lah. Nah, ini yang dibutuhkan radiograph require, ya. Ini yang ankle, ini yang foot. Ya. Ada bone tenderness di lateral, bone tenderness di medial, nggak mau berdiri, menumbuh sama sekali, menumbuh di kaki yang sakit. Ya, kalau yang foot, bone tenderness di basis dari metatarsal, jadi di bagian luar, kita pegang, wah ini ada tenderness nih. Ya, bone tenderness di navicular, ya, dan sama, tidak berani berdiri, takut berdiri dan kesakitan saat berdiri. Oke, ya. Ini bukan ini ya, ini yang buat foot ya, bukan ankle ya. Ankle rules. Dia analysis cannot walk more than 2 steps. Nggak bisa, 2 langkah aja nggak bisa, jadi patah. Ya, anteroposterior test dan palpasi mayelusnya 3 fibula dan metatarsal 5 ada tenderness. Oke, ini kita tonton aja. Sekarang tes dan measure aktif dan pasif. Udah itu udah semua, nggak ada fraktur, nggak ada refleksnya, nggak ada dan sebagainya. Baru kita melakukan ini, yaitu pandafleksi full and full. Ini kita pelajari di lab ya. Oke, ini passive exercise movement-nya, cek anterior posterior glide, posterior anterior glide, caudal glide, anterior posterior glide, auricular joint, lateral rotation, dan sebagainya. Clue-nya gini, saat dilakukan passive exercise movement, terus ada restricted, bisa jadi itu adalah intervensinya. Ya, dengan kita buat grade 1, grade 2, dan sebagainya. Dan osilasi dengan Medley. Ya, kalau kita tes, AP-nya atau posterior glide-nya bermasalah. Bisa jadi itu intervensinya. Ya, ini contoh-contoh gambarnya. Baik. Ini tesnya, line-nya, dicek garisannya. Ini tesnya sudah ada di tes khusus ya, sudah belajar ya. Oke. In the case of myotherapy treatment, there should be a direct mechanical relationship. Ya, harus ada hubungan dengan mekanik nih, jangan lupa ini orthopedic manual therapy. Ya, kalau di tes semua nggak ada hubungannya, jadi jangan-jangan sistemik, kasus sistemik. Ya. Between the examination and treatment technique selected. Ya, nanti hubungannya seperti itu. Harus ada hubungan mekanik. Ya. Tes aktif, pasif, resistif, dan tes khususnya harus berhubungan, harus clear. Nah, itu intervensi juga sesuai dengan temuannya. Ya. Ini referensinya. Mobilisasi, tadi bentuknya decisive. Ini mobilisasinya. Ini manipulasinya. Oke. Lagi-lagi kalau kasusnya otot, kita bisa pakai MET ataupun pendekatan PNF seperti hot leg dan contact leg, saya sudah jelaskan sebelumnya. Ini juga penanganannya.
Nah, strong association between examination and treatment should improve the outcome. And dedicated treatment program. Ya, jangan lupa pemeriksaannya diketatin dulu baru intervensinya. Ya. Active surgical movement are beneficial in creating home exercises. Nah, ternyata misalnya plantar fleksinya bermasalah, kita bisa jadi latihannya plantar fleksi. Working on abnormalities, posture, over or strengthening the selected lower extremity musculature. Ya. Ini kalau pasif surgical and accessory technique are reflective of the examination finding. Kita tes AP-nya atau postural gliding bermasalah, kita melakukan itu. Itu kita yang melakukan. Kalau yang pasif aktif surgical movement bisa jadi home program ya. Tapi kalau bentuknya pasif aksesorisnya itu bisa pegang untuk mobilisasinya. Oke, terima kasih. Disclaimer-nya ini adalah untuk para fisioterapis, bukan untuk umum. Nanti insya Allah kita sharing untuk sesi umum ya. Mohon maaf jika banyak bahasa yang kurang dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam warahmatullahi wabarakatuh.